Baik, terima kasih. Saya akan share screen-nya. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya screen-nya. Kita akan mulai kuliah ini adalah AE 2204 Sains Data dan Statistik ya. Oleh saya Hairul Umar dan Pak Pramudita Satria Palar. Ini email khusus kalau ngumpulin tugas, biasanya saya pisahkan ya. Nanti Pak Pram juga punya untuk ngumpulkan tugas. Ini juga saya rekam dan rencananya saya upload di YouTube ya, sehingga nanti bisa dipelajari lagi. Jadi emailnya biasanya saya pakai hairostatistik@gmail, dan ini adalah nomor handphone saya, ini ada kesalahan ya. 0811 ya. 0811 220 230 ya. Nah, mudahnya ini seperti tegangan listrik PLN 220 230. Baik, ini adalah aturan main yang zaman dulu ya. Jadi masih belum diputuskan, biasanya kita akan mengganti midterm final test ini menjadi beberapa kali ujian ya, supaya setiap bab ujian, sehingga nilainya relatif lebih bagus nanti. Ya. Kemudian ada group discussion, dan kemudian yang lainnya mungkin nanti ini akan kita sesuaikan dengan kelasnya yang satunya lagi ya, dengan Pak Edi Suwondo. Ya. Ini juga biasanya batas nilai di atas 82, di atas 75, di atas 68, 61, di atas 54 kalau C ya. C nggak ada ya. Mobile phone silent ini kalau dulu di kelas, kalau sekarang kayaknya tidak terlalu sesuai. Kemudian saya jelaskan dulu objektif dari course ini. Ya, sebenarnya ini belajar tentang menggunakan peluang. Ya. Jadi selama ini kalau kita di teknik, kita itu menggunakan rumus-rumus yang kita anggap dia itu deterministik. Misalnya untuk menghitung gaya, kita akan menggerakkan sebuah benda dan kemudian mengukur percepatannya. Sehingga rumusnya itu adalah F sama dengan M kali A. Ya. Yang sesungguhnya adalah, dulu percobaannya itu adalah A sama dengan F dibagi M, maksudnya sesuatu yang tidak diketahui dibagi dengan massa yang diketahui ya. Itu jadinya adalah percepatannya diukur, maka didapatlah F-nya. Jadi sebenarnya yang diukur itu A, percepatannya. Nah, lama-lama kita terbiasa F sama dengan MA, kemudian kita menggunakan rumus-rumus fisika, dan seterusnya, seakan-akan itu akan terjadi seperti itu, jadi deterministik. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang statistik, kita diajarkan tentang bahwa semua hal itu adalah peluang, probability. Belum tentu dengan F tertentu A-nya akan segitu gitu ya. Itu ada ketidakpastiannya. Nah, apakah itu muncul dari cara kita mengukurnya atau ada kondisi lingkungannya yang berubah, maka dia biasanya rata-ratanya di sekitar angka tersebut gitu. Jadi cara berpikirnya agak beda. Nah, sesungguhnya di dunia real itu semua adalah peluang ya. Jadi misalnya apakah karena mendung hari ini akan hujan, yaitu peluangnya 90% hujan. Tapi bisa terjadi tidak hujan karena masih ada peluang untuk tidak hujan. Ya. Jadi kita mengenal tentang probability. Nanti di dalam engineering yang sudah advance, probability ini harus masuk ya. Dalam bentuk adalah uncertainty atau ketidakpastian. Jadi kalau dulu kita menghitung F sama dengan MA, nah itu maka harus ditambahkan ketidakpastiannya gitu ya. Nah, kemudian ada peluang, nanti ada namanya distribusi peluang. Kemudian kita juga akan belajar tentang menguji hipotesis ya, jadi testing ya.
menguji asumsi kita. Dan kemudian aplikasi-aplikasinya di engineering maupun manajemen ya. Jadi nanti contoh-contohnya mungkin adalah untuk teknik, tapi juga untuk manajemen ya. Kalau di aviasi kan banyak yang manajemennya. Nah, ini saya ambilkan dari SIX, silabus kita. Jadi tujuannya adalah memahami konsep berpikir dengan ketidakpastian. Ya, ini cara berpikir yang berbeda ya. Kemudian menghitung peluang, menginterpretasi data, memvisualisasi data, kemudian ini pembelajaran berbasis data ini kita akan introduce ke data science dan machine learning ya. Nah, juga tentang apa itu big data atau data yang besar. Jadi kira-kira pelajarannya akan seperti itu. Nah, outcome-nya ini yang diharapkan nih dari adik-adik setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat menghitung peluang suatu kejadian berdasarkan konsep peluang dan menentukan yang disebut dengan nilai harapan. Contohnya ya, misalnya pesawat terbang itu kan ada paling utama itu safety ya. Kecelakaan pesawat itu kira-kira 1 kali kecelakaan setiap 4 atau 5 juta penerbangan. Ya. Itu statistik yang cukup bagus ya, karena safety-nya itu cukup tinggi. Tapi dengan jumlah penerbangan yang sekarang mencapai mungkin sampai 100 juta penerbangan, ekspektasi kita kan berarti ada sekitar 20 kecelakaan, dan itu cukup besar ya, tetap cukup besar ya. Sehingga terus diimprove bagaimana meningkatkan safety itu, keselamatan. Kemudian mahasiswa dapat melakukan pengujian hipotesis statistik berbagai kasus ya. Ya, baik untuk engineering, ya, terutama untuk engineering ya. Ketika kita mendesain A dan B, model A dengan model B ini, mana yang akan kita pilih gitu? Apakah kita akan memilih model A atau model B? Nah, di situ ada kriteria, ya, kriteria membuat keputusan. Apakah dari kekuatannya, dari ongkos ekonomisnya, dan seterusnya. Ya. Nah, lalu muncullah hipotesis. Apakah benar A dan B itu berbeda gitu. Lalu diuji. Nah, itu contoh itu ya. Ya, kemudian itu ya kalau contoh realnya di engineering misalnya Anda menggunakan material besi atau menggunakan material titanium, apakah memang berbeda drastis gitu ya. Masing-masing ada ongkosnya. Nah, kalau misalnya di aviasi Anda menggunakan harga tiket 1 juta dengan 1,5 juta, apakah ada perbedaan dari jumlah pembelinya? Misal seperti itu. Kemudian mahasiswa dapat menggunakan statistik dalam memproses data sebagai latihan dalam kegiatan penelitian. Ya. Di tugas akhir itu nanti adik-adik itu akan bertemu dengan tugas memproses data dan menganalisis hasilnya. Ya. Jadi statistik biasanya sangat berguna dipakai untuk mengerjakan berbagai tugas akhir. Kemudian juga untuk penelitian ketika nanti bekerja, tentu saja banyak hal-hal yang harus diteliti ya, sehingga itu akan menggunakan statistik. Kemudian nomor 4, mahasiswa dapat menerapkan pendekatan korelasi dan regresi untuk berbagai kasus di industri. Ya, ini adalah pembuatan model, biasanya korelasi dan regresi untuk menghubungkan antara variabel X dengan Y. Gitu ya. Apakah jika X itu saya ubah, Y-nya juga berubah. Atau misalnya saya ingin dapat angka Y tertentu, seharusnya X-nya berapa. Gitu ya. Dan ini banyak sekali dipakai. Ya. Kemudian mahasiswa memahami konsep tentang big data, data science ya, dan relevansinya dengan dunia industri. Saat ini data itu semakin mudah untuk diambil secara otomatis dan jumlahnya jadi besar, dan dari situ kemudian muncul pemahaman baru terhadap fenomena yang sedang diteliti ya. Jadi misalnya mobil itu ya, mobil itu sebenarnya bebannya di mana saja, apakah di rodanya, apa di mesinnya, apa di struktur bodinya, ya pesawat ya. Pesawat itu juga mempunyai ribuan data ya. Ribuan data misalnya
ada angin, arah, ketinggian, kemudian setting dari mesin, kemudian flaps, dan seterusnya. Itu ada sekitar 1.000 parameter lah paling tidak itu. Nah, itu bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk membuat desain yang lebih bagus, meningkatkan safety, menurunkan ongkos operasional, dan seterusnya. Nah, maka kita akan berhubungan dengan big data ya. Nah, nanti ada kegiatan penunjangnya mungkin tugas ya. Nanti kalau sudah pakai big data itu 4 kuliah terakhir itu dengan Pak Pram. Ya, kita bisa pakai Excel, kalau dulu ada SPSS, Pak Pram juga mahir MATLAB dengan R, tapi mungkin bisa juga kita introduce dengan Python ya. Karena Python ini modulnya cukup banyak, contohnya banyak, dan sekarang bisa pakai cloud ya, sehingga bisa mudah. Kemudian ujiannya mungkin akan kita lakukan beberapa kali, misalnya 5 kali atau 6 kali, nanti diambil 5 terbaik begitu ya. Dan ini biasanya nilainya lebih bagus dibanding cuman ujian 2 kali, begitu nilainya jelek ya nilai Anda jadi jelek gitu ya. Jadi nanti Pak akan Hairul ya silakan. mau menambahkan, Pak. Iya, jadi yang untuk penggunaan software untuk sains data, jadinya kita akan memakai Python untuk yang semester ini. Oh ya, ya, baik, Kalau terima tahun kasih. lalu kan kita pakai MATLAB kan ya. Iya, Kan kalau MATLAB pasti ada masalah lisensi kan. Nah, jadi tahun ini kita akan memakai Python karena satu, memang dua itu cloud, jadi bisa diakses mana saja, dan ketiga memang sudah ada package-nya yang gratis juga. Jadi kalau di kelas ini kemungkinan kita akan memakai minimal Google Collaboratory, Pak. oh ya, baik ya. Saya kira Itu kan enak tuh, jadi bisa diakses di mana aja sama mahasiswa. betul, betul, betul. Jadi dan Python ini salah satu bahasa pemrograman yang paling paling beken saat ini ya, maksudnya lagi populer. Jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Ya, ya. Terima kasih Pak Pram. Jadi nanti adik-adik belajar Python. Kalau yang TPB-nya sudah pakai Python ya oke. Kalau yang TPB-nya pakai MATLAB atau C, saya kira belajar Python sangat mudah karena sintaksnya mirip, ya sangat mirip. Nah, ini kita bahas sedikit tentang acara perkuliahannya. Jadi pertama kita akan kali ini saya ingin lebih banyak menjelaskan apa gunanya statistik itu dan kemudian statistik deskriptif ya. Lalu kemudian mulai kita masuk ke bagaimana kita menghitung peluang ya. Misalnya begini nih. Kita di maintenance itu kan ya, kemudian kita itu pengen tahu sebuah komponen ini kira-kira berapa lama tahannya ya. Nah, itu kan berarti kita harus bisa menghitung peluangnya. Kita lakukan percobaan, kemudian kita membuat distribusi peluangnya. Nah, kemudian ada berikutnya misalnya bias ini. Bias ini adalah posterior analisis, maksudnya setelah kejadian misalnya. Jadi kalau A menghasilkan B, nah, tapi juga X menghasilkan B gitu, lalu terjadi B, itu kira-kira B ini dari A atau dari X gitu. Nah, itu ya, banyak dipakai juga ya nanti ya. Ya, nanti sambil jalan dijelaskan, lalu ada harapan matematis, dari peluang itu, kemudian kita bisa menghitung keandalan sebuah sistem. Ya. Kalau masing-masing komponen ada keandalan, ada peluangnya, lalu kita rangkai komponennya, baik serial atau paralel gitu ya, nanti akan muncul nilai keandalan dari sistem rangkaian itu. Nah, setelah kita tahu tentang konsep peluang, peluang itu kemudian kita masuk ke statistiknya. Statistik itu bicara tentang bagaimana memotret suatu kondisi, ya, memotret suatu kondisi. Jadi kalau tadi peluangnya, probability, statistiknya itu adalah memotret suatu kondisi. Jadi misalnya rata-rata kecelakaan pesawat itu berapa? Itu kan statistik sudah. Jadi sudah memotret suatu kondisi. Jadi misalnya angka-angka peluang itu akhirnya setelah dijadikan distribusi, nanti bisa dipakai sebagai potret kondisi yang disebut statistik ya.
Nah, dari potret kondisi ini kemudian kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Jadi misalnya ini pesawat A dibanding pesawat B. Secara potret statistiknya dia penggunaan bahan bakar A seperti ini misalnya X ya. Kemudian pesawat B penggunaan bahan bakarnya adalah Y gitu ya. Nah, lalu kita ditanya, mana pesawat yang lebih efisien? Nah, kita gunakan statistik X dan Y ini, kita bandingkan, kita uji, kita jadi tahu apakah sama efisien, apa memang berbeda gitu ya. Jadi pada dasarnya di dalam statistik itu ujungnya adalah pengujian. Pengujian ya. Menguji A dibanding B, menguji X dibanding Y gitu ya. Dan itu menjadi dasar hampir seluruh tugas akhir ya. Tugas akhir itu pada dasarnya adalah menguji. Contohnya misalnya adik-adik mengambil tugas akhir tentang struktur. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bentuk struktur A dibanding bentuk struktur B, mana yang lebih kuat? Ya, berarti kan kita membandingkan hasil uji A dan hasil uji B gitu. Kalau misalnya mengambil topiknya aerodynamics misalnya ya, kemudian kita membuat suatu software CFD misalnya, Computational Fluid Dynamics ya. Kemudian kita merun software kita lalu menghasilkan suatu angka. Kita run berkali-kali menghasilkan angka rata-rata, menghasilkan suatu potret statistik ya. Nah, lalu dibandingkan dengan penelitian lain yang serupa, misalnya dari paper atau dari tugas akhir sebelumnya, atau kita run dalam beberapa parameter ya, pengubahan angka parameter sehingga keluarlah hasil A1, A2, A3, A4, lalu itu dibandingkan dan dianalisis. Nah, itulah sebenarnya esensinya. Jadi kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan mengambil kesimpulan. Nah, demikian juga dengan statistik ya. Jadi kita bisa memotret suatu kondisi, kita potret beberapa kali, kita bandingkan. Atau kita bandingkan potret saat ini dengan beberapa waktu setelahnya ya. Atau membandingkan hasil potret kita dengan penelitian orang lain. Jadi sangat berguna ya statistik ini untuk melakukan tugas akhir. Nah, jadi di bab statistik ini kita akan bicara tentang bagaimana memotretnya. Itu memotretnya itu ada pendugaan titik, pendugaan interval dan seterusnya ini ya. Ini adalah potret dari kondisi itu yang disebut dengan statistik. Dari sana kemudian kita membuat suatu pengujian, ya, pengujian. Nah, hasil uji ini pasti ada kesalahan kesimpulannya gitu ya. Pasti, namanya peluang, namanya probabilitas itu kan tidak eksak ya. Justru ini yang diajarkan. Jadi kita memahami bahwa semua hal itu dia tidak eksak, tidak deterministik ya. Tidak deterministik. Eksak tapi tidak deterministik. Nah, nanti ya mengerti tentang jenis kesalahan kesimpulannya ini. Nah, kemudian ini ada berbagai uji tergantung datanya ya. Ada yang ujinya itu sederhana menggunakan statistik binomial, ada yang pakai statistiknya itu distribusinya normal, ada yang mungkin Weibull gitu ya. Lalu cara pengujiannya itu ada juga yang menggunakan distribusi chi kuadrat misalnya. Ini tergantung kasusnya. Jadi tadi tujuan kita ingin menguji, membandingkan 1 dan 2 gitu. Nah, tergantung kasusnya apa yang diuji itu, metodenya akan berbeda-beda. Oke, sampai di situ kita sudah belajar yang disebut dengan statistik inference. Statistik untuk memprediksi sesuatu. Nah, lalu masuk ke pengantar data besar dan machine learning ya, pembelajaran mesin ini ya. Ini nanti yang akan mengajar Pak Pram. Jadi ada 4 topik, mulai dari pengantarnya kira-kira akan seperti apa. Nah, mungkin Pak Pram bisa menjelaskan ini Pak Pram dari nomor 12 sampai nomor 15. Oh ya, boleh Pak. Oke, suasana sudah jelas ya Pak Herul ya? Cukup jelas ya. Oke, makasih Pak. Oke, jadi seperti yang tadi Pak Herul sudah jelaskan, nah jadi begitu kalian beres materi yang statistik inferensial, nah jadi kalian akan masuk ke materi mengenai
mengenai sains data itu sendiri. Oke, jadi walau salah satu tujuannya adalah memahami data besar, tapi saat pengolahan, saat belajar basic-basicnya itu kita bermain dengan data medium ataupun data kecil, karena sebenarnya basicnya itu sama saja. Nah, jadi tujuannya apa sih kalian mempelajari sains data ini? Karena sains data sendiri merupakan salah satu ilmu penting di era modern ini. Oke, ini merupakan teknologi penting di berbagai macam ilmu, dari ilmu kita sendiri, kemudian AI dan lain-lain. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya akan kalian pelajari salah satu AI juga. Dalam hal ini adalah pembelajaran mesin. Nah, jadi kalian di minggu 12 itu akan belajar, jadi dasar-dasarnya apa sih machine learning, apa itu sains data, kemudian apa sih komponen-komponen dari machine learning itu sendiri, kemudian contoh aplikasinya di bidang dirgantara. Nah, kemudian di minggu 13, 14 kita baru mulai masuk ke teknik-teknik dasarnya. Nah, jadi nanti kalian akan lihat bahwa pembelajaran mesin itu ada 2 kelas besar, yaitu satu mungkin kalian kenal linear regression, jelas. Nah, nanti kita akan belajar itu lebih detail lagi. Jadi sebenarnya kita akan menggunakan regresi linear sebagai medium kita belajar sains data. Nanti kalian akan extend itu ke regresi linear dengan lebih dari satu variabel. Nah, kemudian kelas kedua dari machine learning adalah klasifikasi. Apa sih? Misalkan kalian punya gambar banyak, kemudian kalian ingin komputer mendeteksi ini ada crack atau tidak. Itu kan klasifikasi crack. Atau kalian misalkan kalau elastisitas, itu kan misalkan ada beban angin, kemudian mengenai struktur, itu bebannya bisa amplified, flutter, ataupun tidak. Nah, itu kan juga masalah klasifikasi di situ. Nah, jadi apa yang akan kita punya sebenarnya adalah data di situ. Jadi dari data itu, nanti kita bisa prediksi ketika ada data baru yang kita belum punya. Misalkan ada bentuk sayap seperti ini flutter atau tidak. Nah, kalian akan menjawab itu berdasarkan data yang sudah kita miliki. Nah, jadi yang akan kita pelajari ya tidak 100% persis seperti yang tertulis di ini ya. Karena kita improve juga sebenarnya dari textbook baru dan kuliah-kuliah modern di bidang ini. Nah, jadi itulah akan kalian pelajari. Jadi walaupun kita end goal adalah big data, kalian punya wawasan di situ, tapi untuk belajar tekniknya supaya bisa kita olah, nah kita akan memakai dan akan kita lihat relevansinya juga terhadap bidang kita di Dirgantara, dan kita akan lihat bahwa baik untuk aviasi ataupun untuk yang apa ya nyebutnya ya engineering design lah, ini adalah ilmu yang akan menjadi sangat penting. Mungkin begitu Pak Hairul, tambahan dari saya. Dan kita langsung praktek pakai Python, pakai data real di situ. Iya, Sekian betul. Pak Hairul, mungkin dari saya Pak. Ya, dan nanti data-datanya juga bisa real, yaitu ya Pak Pram, ada banyak data itu di Kaggle atau di mana gitu, bisa kita pakai ya. Nah, Mungkin ya, kita cari yang data yang kita banget gitu Pak. Jadi ada data oh ya, aviasinya, ada data yang misal kalau dulu kan kita pakai yang pure aerodynamics gitu. Cuma kalau saya ya, kepikir mungkin mereka ada data aviasi juga. Mungkin data kita ya. sendiri atau dari Kaggle. Nanti bisa kita carikan ya. Ya, Hmm. nah, mudah-mudahan adik-adik kebayang ya, kita akan belajar ini walaupun hanya 1 semester, sebenarnya ini nanti manfaatnya bisa untuk mendukung kuliah-kuliah lainnya ya. Nah, ini adalah beberapa referensinya, dan saat ini mungkin ada banyak yang kita ambil untuk probability dan statistiknya dari Fundamentals of Probability Statistics oleh T.T. Song ini. Ya, nanti nah, kita atur bagaimana kita bisa bagian ini ya. Kemudian aturan lainnya, kuliah sesuai jadwal. Jika ada perubahan jadwal, dosen akan memberikan info ke grup. Maka saya minta ini ada adik-adik angkat ketua kelasnya atau leader ya, kelas leadernya. Ketua kelasnya tolong nanti kontak saya di 0811220230 tadi ya, bikin grup WA. Nanti semua rekan-rekannya diundang. Lalu ada teman-teman yang angkatan sebelumnya, nanti juga kita infokan dan dijadiin admin supaya bisa jadi satu grup ya. Jadi silakan tadi kontak ke saya ya, ketua kelasnya ataupun yang angkatan lain ya. Nanti bisa kita bikinkan satu grup. Kemudian ini boleh tidak kuliah ini dulu
sebenarnya karena kuliahnya pagi ya. Nanti lihat rekaman, mungkin ada keperluan Anda nanti saya upload rekamannya di YouTube walaupun unlisted ya. Tetap absen, namun mungkin ada juga kerja kelompok yang sebagai bonus ya. Ya kalau tidak kuliah jadi tidak ikut. Lalu mungkin ada tugas kelompok yang saya inginkan tujuannya dari tugas kelompok ini adalah berlatih kerjasama dan belajar ya. Biasanya kalau saya sih tugas kelompok ya dikerjakan sampai 5 orang nggak apa-apa. Kecuali di tugas tersebut disebutkan sebagai tugas perorangan. Ya boleh tertidur saat kuliah apalagi kalau online ya. Ya sekarang kita masuk sedikit tentang manfaat statistik. Ya, nomor satu itu biasanya untuk judi gitu kan ya. Saya tidak menyarankan ini, tapi saya menggambarkan fakta apa adanya bahwa dasar-dasar ilmu statistik itu zaman dulu, zaman Pascal atau Bernoulli saya lupa ya. Itu karena ada seorang bangsawan yang kurius gitu ya. Terus dia tanya ke matematikawan. Eh, Pascal kalau nggak salah Bernoulli antara dua orang itu. Bisa nggak sih, bisa dihitung nggak sih peluang, bukan peluang zaman itu ya, gimana sih caranya menang begitu kan ya. Nah kemudian benar dibikinkan statistiknya. Ya, itulah dasar-dasar awalnya muncul ilmu peluang ya. Contohnya tentang dadu gitu ya. Dadu kenapa kok munculnya angka 6 itu adalah 1/6, angka 1 juga 1/6. Tapi kalau dua dadu, total angkanya kan dari 2 sampai 12. Nah, yang akan sering muncul itu adalah 7 gitu. Kenapa? Ya 1 tambah 6, nah, akan ketemu lagi 2 tambah 5, akan ketemu lagi 3 tambah 4, dan seterusnya. Sehingga distribusinya tidak lagi 1/6. Angka 7 akan lebih sering muncul. Kalau 3 dadu, nah, beda lagi. Kalau dadunya dilempar 10 kali, nah mulai beda lagi. Nah, di situ adalah dasar-dasar mulainya ilmu peluang ya. Tapi ini ada satu kisah memang. Jadi ada seorang matematikawan itu, dia melihat bahwa permainan roulette atau apa gitu ya di suatu kasino itu bisa dihitung probability-nya begitu. Tahun 70-an kalau nggak salah saya baca buku itu. Lalu dia itu mempelajari dan kemudian menggunakan strategi apa ya bertaruhnya itu pakai hitungan matematika lah. Dan memang dia jadi sering menang. Sampai akhirnya si orang itu diketahui oleh si kasinonya itu lalu dilarang. Lalu dilarang main gitu ya. Akhirnya kemudian dia kembangkan ilmunya itu dan kemudian dia gunakan untuk investasi di pasar saham dan menjadi sukses ya. Ya itu ada kisah nyata seperti itu. Dan beberapa fund yang apa? Fund itu apa ya? Biro investasi atau organisasi investasi ya. Itu ada yang sukses karena dia menggunakan matematik ya. Jadi orang matematika itu banyak di aktuaria ya, menghitung peluang dan kemudian menghitung risiko. Nah, nanti akan kita bahas di namanya harapan matematis ya. Nah, kalau Anda mau yang ini hati-hati ya karena sebenarnya permainan seperti lotre itu sudah didesain bandar itu hampir selalu menang. Jadi harapan matematis bandar menang itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para pelakunya. Petarung hampir selalu kalah dalam jangka panjang ya. Di Amerika ini masih ada ini, sekarang lotre itu sampai akumulasinya kalau nggak salah 800 juta dolar itu belum ada yang menang itu. Tapi sebenarnya 800 juta dolar itu sebenarnya juga dibandingkan dengan perputaran uangnya pasti sudah jauh lebih kecil gitu ya, mungkin billion ya. Jadi sebenarnya bandar itu hampir selalu menang karena sudah dihitung secara statistik bahwa peluang petarungnya menang itu kecil banget gitu. Jadi saya sampaikan ini supaya Anda berhati-hati kalau mengambil lotre ya, karena sudah didesain Anda itu akan kalah dalam jangka panjang. Ya. Kemudian ya yang sering dipakai itu adalah di statistik itu untuk sensus.
Daripada kita itu kadang-kadang kita melakukan sensus keseluruhan ya, potret secara umum. Bukan, potret secara besar dan detail ya, sensus penduduk misalnya gitu. Dan itu ongkosnya mahal sekali. Kemudian itu juga statistik sebenarnya. Kemudian diciptakanlah statistik sampel sehingga sensus itu mungkin 10 tahun sekali, sedangkan yang pemantauan tiap tahunnya hanya menggunakan sampel ya. Jadi itu juga dua-duanya statistik. Jadi statistik yang populasi, sensus, dan yang sampel ya. Nah, asuransi ini yang banyak dipakai ya. Nah, kita bisa lihat probability misalnya suatu kecelakaan terjadi atau perubahan kondisi, semuanya itu ada asuransinya ya. Ini salah satu hal penting dalam kehidupan. Anda harus punya asuransi, asuransi sakit atau asuransi tidak bisa bekerja. Dan itu memang ongkos yang harus kita keluarkan gitu. Karena itu adalah proteksi ya. Nah, saat ini asuransi itu sudah lebih canggih ya. Contohnya ada sebuah perusahaan di Amerika itu, dia sebenarnya perusahaan yang memberikan data cuaca. Tapi data cuaca itu kan sekarang gratis ya. Gratis ya. Maka supaya dia menjadi bisnis, dia bekerja sama dengan pihak asuransi dan kemudian asuransi itu bisa menilai premi risiko dari polis ya, asuransi ya, pengendara itu berdasarkan pola pergerakan dia dan cuaca di daerah itu. Jadi contohnya begini, kalau di Amerika kan sering ada tornado itu ya. Misalnya Anda besok kalau pergi ke sini nilai asuransi Anda akan turun karena itu di warning bahwa itu daerah bahaya, jangan pergi dulu gitu. Tapi kalau dia tetap ngeyel dan terjadi apa-apa, polisnya beda gitu. Klaimnya akan beda. Gitu. Karena sudah diberi warning. Jadi sudah sedemikian detail dengan big data saat ini ya. Orang dengan GPS dari handphonenya, dia bergerak kemana itu bisa ketahuan. Dari sana dikaitkan dengan cuaca, dari sana dikaitkan dengan polis asuransi, di sana dikaitkan dengan klaim asuransinya. Itu sudah sejauh itu sekarang ya. Dan itu semuanya adalah big data dan statistik ya. Nah, statistik juga bisa dipakai untuk memotret peringkat. Contohnya sekarang orang yang terkaya itu adalah Jeff Bezos gitu ya. Kemarin sempat Elon Musk, sekarang Jeff Bezos lagi. Bill Gates turun gitu ya, walaupun Bill Gates tetap kaya gitu. Nah itu adalah statistik dipakai untuk peringkat. Kenapa peringkat ini penting? Ingat bahwa data itu diolah menjadi informasi. Informasi itu dipakai untuk membuat keputusan. Nah, setelah kita menggunakan informasi untuk membuat keputusan berkali-kali, muncullah suatu yang disebut dengan knowledge ya, knowledge. Dari knowledge itu kemudian setelah kita lama menggunakannya keluar namanya wisdom ya, kebijakan ya, bijaksanaan. Jadi dari data menjadi informasi itu diolah dengan statistik. Dari informasi ini kemudian nanti akan ada lagi hal-hal lain yang menjadikannya menjadi suatu knowledge ya, jadi knowledge. Nah, peringkat-peringkat ini biasanya dipakai untuk membuat keputusan ya. Ford adalah salah satu dari 3 besar produsen mobil dunia. Ya, informasi ini mungkin tidak penting bagi kita, tapi bagi investor dia penting gitu ya. Nah, itu semua dibutuhkan statistik. Contohnya sekarang begini. Berapa banyak sih yang sedang sakit COVID di Bandung begitu. Nah, informasi itu kan jadi penting. Daerah mana yang COVID-nya paling tinggi itu kan peringkat ya. Oh, misalnya Jakarta, disusul Jawa Timur, disusul Jawa Barat, misalnya seperti itu ya. Kenapa? Karena kemudian dipakai untuk membuat keputusan. Ya. Yang divaksin di mana dulu, ketersediaan rumah sakit seperti apa. Itu penting ya dipakai itu statistik. Statistik itu akan memberikan gambaran umum dengan mudah. Contohnya berapa rata-rata tinggi para kadet ini ya. Kan tidak mungkin di satu-satu dijelaskan, tapi dengan statistik jadi mudah. Rata-rata tinggi sekian dengan varians atau standar deviasi sekian. Oh, langsung paham kita. Oh, kira-kira orangnya seperti apa. Berapa rata-rata IQ-nya, berapa rata-rata passing grade masuk ITB dan seterusnya ya. Itu dipakai ya. Jadi melihat dari
kondisi nyatanya itu. Nah, kemudian mulai inference ya. Inference itu mulai untuk dipakai menebak ya. Misalnya memprediksi kegagalan. Nih, contohnya berapa peluang lift kelebihan beban ya. Contohnya begitu ya. Lift itu kan critical ya, dia pakai kabel-kabel begitu, kemudian dia didesain dengan angka tertentu. Misalnya 10 orang. 10 orang itu rata-rata beratnya berapa? Berarti kabel ini kekuatannya harus berapa gitu. Nah, kemudian ditambahin sensor ya. Terus kita ada statistiknya juga berapa jumlah orang yang lalu lalang di situ. Nah, itu semuanya menggunakan angka-angka yang dibikin statistik dan kemudian dipakai angka itu untuk engineering. Untuk engineering. Ya, itu contohnya. Prediksi perilaku bahkan dipakai untuk memprediksi dari pola masa lalu untuk memprediksi masa depan ya. Misalnya 60% turis pergi ke Bali, 40% ke Jogja. Nah, 30% ke Bali ke Jogja. Berapa peluang seorang turis pergi ke minimal salah satu tempat tersebut? Apa manfaatnya informasi ini? Oh, ini penting banget. Kalau Anda mendesain suatu rute penerbangan, ya Anda akan tahu bahwa, oh kalau begitu dari Bali harus ada koneksi ke Jogja gitu ya. Karena banyak sekali yang habis dari Bali pengen main ke Jogja kan begitu. Dari Jogja pengen kemana lagi dia? Nah, mungkin ke Bandung atau ke Jakarta terus pulang ke negaranya. Nah, angka-angka itu kan jadi penting. Bagi engineering penting nggak? Oh penting juga. Misalnya pesawat ini berarti didesain untuk berapa penumpang begitu. Dan kalau berapa penumpang nanti akhirnya konfigurasinya seperti apa. Jadi semua data itu kalau bisa diolah menjadi informasi, maka dia bisa berguna gitu ya. Prediksi kualitas misalnya ini diketahui bahwa komponen cacat di gudang ada 5%. Diambil 30 komponen berapa peluang minimal satu komponen itu cacat. Nah, bayangkan ya, sebuah pesawat itu mempunyai komponen itu kira-kira 30.000 komponen gitu ya. Nah, dan kita berharap tidak ada yang cacat. Tapi produksi cacat itu pasti terjadi. Misalnya 1 dari 1 juta ya, 1 dari 1 juta. Ya tetap saja ada peluang yang cacat itu ya. Dan kalau di industri kita akan bicara kualitas itu dengan statistik. Contohnya ada yang disebut dengan Six Sigma. Six Sigma itu adalah bahwa yang cacat itu, bahwa seluruh hasil produksi itu harus masuk dalam rentang itu dalam 6 Sigma ya disebutnya ya. Itu cacatnya kalau tidak salah 4/1 juta produksi. Hanya 4 yang cacat dari 1 juta produksi. Tapi bayangkan kalau itu dipakai untuk apa ya? Handphone saja. Handphone itu kan yang terjual itu sampai puluhan juta. Nah, berarti ada handphone yang akan cacat kan? Ya. Nah, itu handphone tidak terlalu kritikal. Nah, kalau komponen pesawat, kalau itu adalah komponen medis ya. Nah, itu urusannya beda lagi. Nah, statistik dipakai untuk mengukur kualitas ya, ukur kualitas. Dan dipakai untuk memprediksi cacat ya. Ini kaitannya dengan garansi ya. Ada yang berani menggaransi 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya itu ya. Itu karena sudah dihitung kualitasnya. Prediksi kinerja misalnya kan ya. Misalnya bila 95% pesawat di Cengkareng siap dalam 45 menit dengan standar deviasi 5 menit, berapa rata-rata pesawat yang bisa siap? Misalnya seperti itu ya. Ya itu ada kaitannya ya, ada banyak hal ini yang contoh yang paling mudah kan di operasional ya, di manajemen. Misalnya kapasitas bandara, kemudian apa ya, antrian. Misalnya ada jam-jam tertentu yang sangat sibuk ya, berapa jumlah counter yang harus dibuka gitu kan ya. Ya, itu bisa dipakai prediksi kinerja itu. Prediksi kinerja ini pun bagian dari peluang yang bisa dikaitkan dengan komponen gitu ya. Kalau saya ketika membuat suatu komponen, misalnya treatment untuk material aluminium misalnya. Aluminium itu kan treatmentnya berdasarkan suhu. Nah, kalau terjadi perubahan fluktuasi suhu,
ketika proses, akibatnya apa di hasil kualitas aluminiumnya. Kalau dia itu suhunya disetting misalnya 60, 80, 100, atau 40, apa bedanya itu. Nah, itu semua sebenarnya model-model prediksi yang dibangun dengan statistik ya. Karena itu datanya harus diambil secara eksperimen. Ini kontrol kualitas dari sampel ini misalnya bikin cookies ini ya. Cookies. Bagaimana kita bisa mengontrol ini semua rasanya enak? Apakah Bapak ini harus mencicipi satu-satu ya, nanti nggak ada yang dijual gitu ya. Dia sendiri bisa tumbang itu harus mencicip satu-satu. Jadi ada metode untuk mengontrol kualitas ya. Diambil sampel, dilihat kalau sampelnya bagus, lanjutkan. Kalau ditemukan satu cacat, langsung diinvestigasi sekian banyak dan seterusnya ya. Jadi statistik bisa dipakai sebagai kontrol kualitas. Ini kue ya. Bayangkan ini adalah produksi spare part, produksi apa itu burger McDonald gitu ya, itu bagaimana mengontrol semuanya itu gunakan statistik juga ya. Menguji perbedaan misalnya, ini adalah contoh nozzle dari roket itu ya. Nah, ini dia pakai air ya, sehingga bisa dilihat. Bentuk nozzle A dengan bentuk nozzle B, mana yang lebih bagus, mana yang lebih efisien. Nah, itu diuji perbedaannya, apakah efisiensinya itu benar-benar berbeda atau tidak. Gitu. Nah, itu gunanya dari statistik ya. Nah, prediksi ya, kalau tadi prediksi kinerja, sekarang prediksi sesuatu yang belum terjadi dengan cara kita mengasumsikan komponen-komponen yang mempengaruhi ya. Nah, misalnya, berapa jumlah penumpang tahun 2006? Wah, ini slide ini udah lama banget ya. Sebenarnya 2026 ya. Kira-kira masa depan ya. Dan itu bisa menggunakan statistik. Nah, dengan mesin learning, prediksi ini menjadi lebih canggih. Jadi kita bedakan nanti bahwa ada data science dan ada machine learning. Machine learning agak beda sedikit, tapi mereka cross ya. Jadi machine learning itu salah satu metode membentuk model yang dahulu itu harus dibentuk dengan susah payah, sekarang si mesin itu sendiri yang mencari modelnya. Nah, dengan perkembangan teknologi komputer itu, sekarang membuat model ini caranya bisa jauh berbeda dengan zaman ketika komputer belum kuat ya modelnya ya, komputasinya ya. Contohnya begini nih. Kita bisa masukkan banyak data yang tadinya kita tidak tahu relevansinya, dan ternyata dari situ kemudian bisa mendapatkan hubungan-hubungan yang tadinya tidak kita ketahui. Ya. Nah, mungkin ilustrasinya sederhana seperti ini nih. Mungkin tidak di aviasi ya. Ada sebuah bank yang dikembangkan di Afrika sana. Bank itu memberi pinjaman ke orang-orang yang non bankable, yang tidak layak diberi pinjaman karena dia saking miskinnya gitu ya, atau tidak punya penghasilan tetap begitu kan ya. Tapi bank ini berhasil, caranya bagaimana? Nah, dia hanya meminta bahwa yang mengajukan pinjaman itu bisa diambil data handphonenya. Data handphonenya kan lucu banget ya pakai data handphone. Kalau di handphone itu jumlah kontaknya banyak, ya handphonenya masih, karena handphonenya orang nggak punya itu bukan smartphone ya, masih handphone biasa gitu. Kalau jumlah kontaknya itu banyak, maka orang ini lebih trusted karena dia itu banyak kontak dengan orang gitu ya. Malu kalau dia ketahuan misalnya enggak trusted ya. Yang kedua, kalau orang ini sering menghubungi saudaranya dalam seminggu itu semakin tinggi, semakin sering menghubungi saudaranya, dia semakin dapat dipercaya. Ya. Dan ketika itu kemudian menggunakan mesin learning dipakai ya, si bank itu bisa menebak orang ini akan jadi nasabah yang bagus atau tidak gitu. Hanya dengan data dari handphone. Nah, itu
Ya, itu satu gabungan dari metode statistik dengan kemajuan komputasi ya. Dan itu sukses ya, sukses ya Bang. Itu sukses sekali melayani orang-orang yang sangat mikro lending ya, mikro lending dan menggunakan data handphone. Nah, ini mencari korelasi ya. Apakah IQ punya korelasi dengan penampilan? Tentu saja tidak ya. Nah, tapi bagaimana kita membuktikannya? Ya. Nah, itu statistik ya. Bagaimana menghubungkan antara X dengan Y. Nah, contohnya pernah itu ada yang tugas akhir atau atau KP dulu. Tugas akhir kayaknya. Pernah kita tugas akhir dari angkatan yang lalu itu bagaimana menghubungkan harga tiket pesawat dengan harga daging dan telur. Ya, ternyata ada hubungannya itu. Kalau harga telur itu naik, harga dagingnya kalau konsumsi telur naik itu biasanya ekonomi lagi turun gitu ya. Sehingga harga tiket pesawat itu ya terpaksa harus diturunkan. Kalau konsumsi daging naik ya dibandingkan telur, nah berarti ekonomi lagi membaik itu sehingga harga sensitivitas terhadap harga tiket pesawat itu lebih rendah. Jadi harga boleh naik gitu ya. Menghubungkan antara harga telur dengan harga tiket pesawat ya itu ternyata ada hubungannya. Pernah juga penelitian mencari tingkat jumlah penumpang berdasarkan search engine Google setahun sebelumnya. Wah, itu udah pernah diteliti itu. Ya, tugas akhirnya menarik itu. Jadi Google kan bisa dilacak 1 tahun sebelumnya, kita masukkan search engine, misalnya pakai bahasa Thailand, misalnya anggap orang Thailand pengen tahu tentang Bandung atau Bali, berapa jumlah entry yang keluar, kemudian pakai bahasa Inggris seperti itu. Gitu. Kemudian dihubungkan dengan perubahan jumlah penumpang dari tahun ke tahun, dan ternyata ada hubungannya juga. Jadi kalau sebuah destinasi itu populer di search engine, itu akan meningkatkan potensi wisatawan ke arah situ. Jadi misalnya Raja Ampat lagi populer gitu ya, ya wisatawan ke sana akan bertambah gitu. Nah, itu statistik ya, itu statistik. Nah, bayangkan kalau itu adalah Google atau Facebook ya, yang kemarin heboh WhatsApp gitu kan ya, data-data anonim pengguna WhatsApp itu yang 100 miliar pesan per hari ya. Ketika itu kemudian diekstrak, dia bisa tahu ada sesuatu yang menarik, hubungan A dan B dan seterusnya. Ya, ada data lokasi, ada data kapan dia dinyalakan, ada berapa banyak message yang disampaikan dan seterusnya. Nah, di situ peran data science dan big data itu luar biasa penting saat ini. Mencari pola-pola misalnya ya kan. Tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Pram misalnya di machine learning juga itu mengenali pattern ya, pola ya. Jadi klasifikasi, dipakai untuk klasifikasi. Ini juga bisa dipakai untuk hal-hal yang semua hal ya. Apakah kunci keberhasilan sebuah airline? Kenapa Concorde ini tidak berhasil dibanding dengan Boeing 737 saja misalnya ya. Pola apa, pattern apa yang muncul dari situ? Apakah preferensi penumpang, apa tiket, atau jarak, atau banyak hal yang lainnya ya. Nah itu pattern itu yang kemudian menjadi, kalau di dalam machine learning kan tujuannya dua ya, tadi prediksi dengan klasifikasi ya. Nah itu basisnya sebenarnya adalah statistik. Bahwa jika seperti ini, patternnya A, biasanya secara statistik dia correlated dengan X. Kalau patternnya B, dia correlated dengan Y, itu prediksinya. Nah, bagaimana menentukan sesuatu itu pattern A atau pattern B? Nah, di situ muncul klasifikasi. Jadi klasifikasi dipakai untuk klasifikasi A dan B. Setelah itu prediksinya dipakai untuk jika A, dia akan menghasilkan X, jika B akan menghasilkan Y. Makin canggih sekarang penggunaan data science. Ya. Jadi itu kira-kira motivasi kenapa belajar statistik. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diingat ya. Kalau untuk ujian ya belum lah ya. Menentukan apakah informasi yang ada sudah mencukupi atau belum. Di dalam ilmu statistik itu ada yang namanya bagaimana kita menentukan kecukupan data. Ya.
Dan itu salah satu yang penting ya. Kadang-kadang kita itu karena tidak tahu konsep ini, kita ingin data itu sebanyak-banyaknya. Akhirnya terjadi yang disebut dengan apa ya? Data paralisis ya, kelumpuhan karena data. Datanya terlalu banyak malah tidak jadi apapun gitu. Atau malah jadi datanya terlalu detail malah terjadi banyak noise misalnya seperti itu ya. Nah, itu statistik itu sebenarnya membahas bagaimana kita mengumpulkan data. Kemudian pastikan cara yang sering ada iklan, misalnya iklan sampo ya, 9 dari 10 menggunakan sampo ini sehingga rambutnya jadi halus. Kadang-kadang itu menyesatkan itu. Kita harus tahu cara ngambil datanya bagaimana gitu. Nah, apakah di kelompok sampel tertentu dan kenapa itu harus penting gitu kan ya. Ya, karena statistik itu bisa digunakan untuk membuat informasi yang salah. Kemudian cara menyajikan informasi agar mudah dipahami. Mengapa ada histogram, ada scatter plot, ada radar chart gitu ya. Ada bahkan yang bentuknya itu adalah gambar seperti map gitu ya. Misalnya kita ingin menyajikan jumlah penderita COVID di Jawa. Itu kan pakai warna gitu ya. DKI warnanya apa? Hitam misalnya gitu. Jabar merah misalnya seperti itu ya. Itu juga bagian dari statistik. Jadi cara menyajikan agar mudah dipahami. Kemudian cara membuat analisis terhadap informasi yang tersedia. Jadi cara cara kita mengambil kesimpulan ini ujinya sudah benar atau belum gitu ya. Kemudian dia menggunakan analisis itu bias atau tidak. Gitu. Itu sebenarnya ada dipelajari. Lalu mengambil kesimpulan dan perhatikan kemungkinan kesalahan kesimpulan. Ini juga sering menjadi masalah karena statistiknya tujuannya adalah X, tapi kesimpulannya itu X, Y, Z, dan seterusnya gitu kan ya. Jadi berlebihan terhadap mengambil kesimpulannya. Ya. Oke ya, jadi ini insya Allah akan berguna, maka kuliah statistik ini penting ya, bahkan 3 SKS sekarang ya. Data sudah melimpah, perlu kemudian untuk membaca, statistik digunakan untuk banyak keputusan, nah suatu ketika Anda nanti kerja pasti akan mengambil keputusan berbasis data ya. Saya ingin tunjukkan beberapa film ya, supaya ini contoh Jim Simmons ini adalah mathematician yang jadi investor. Nah, mudah-mudahan film ini, saya tidak tahu settingnya kalau di MS Team. Ini tentang penggunaan statistik, tapi yang kita sorot adalah visualisasinya ya. Maaf, Sar ini settingnya supaya suaranya masuk bagaimana ya? Pak Pram ada, ini sudah kedengaran nggak suaranya tadi saya kalau saya play? Belum, Pak. Nah, settingnya di mana ya kalau di MS Team itu? Setting suaranya supaya masuk. Bentar ya, saya matikan dulu sejenak. Setting suara biasanya ditaruh di mana, Pak? Ketika saya share konten, ada PowerPoint, desktop, share sound-nya di mana ya? Share sound-nya di mana? Boleh kan nanti kalau kita kuliah berikutnya pakai Zoom gitu ya? Kalau pakai Zoom saya. Pak Pram biasanya kalau share suara di mana, Pak? Kok tidak ada tulisannya ya di sini share sound. Yang ada adalah share screen, terus tapi nggak ada pilihan-pilihan lainnya.
ke turn off bagaimana untuk share sound ya? Oke, kalau begitu videonya kita tunda untuk besok saja ya. Sekarang kita share dulu aja. Klik kontrol. Ya, sayang sekali filmnya kita tunda dulu. Filmnya kita tunda dulu. Ya, saya nggak bisa share sound ya. Tapi ini film ini sebenarnya menceritakan perkembangan negara-negara, bagaimana negara itu berkembang dilihat dari statistiknya ya. Nah, ini seperti ini. Oke, nanti kita cari dulu caranya share sound ya. Ya, baik. Nah, jadi apa itu statistik? Statistik adalah ilmu untuk mengumpulkan data ya, mengumpulkan, mengorganisasi, mempresentasikan, menganalisis dan menginterpretasi data. Jadi statistik itu bukan hanya sekedar hasil akhirnya dalam bentuk gambar-gambar, bukan ya. Cara mengumpulkannya sendiri itu sebenarnya ada ilmunya. Kemudian dari data yang ada, kita mengorganisasikan datanya itu ada ilmunya. Ya. Lalu cara memilih, mempresentasikan data, ada sendiri ilmunya. Kemudian cara kita mengolah datanya itu, jenis data A, maka menggunakan metode X, kalau jenis data B menggunakan metode Y, nggak boleh pakai X, dan seterusnya, itu ada ilmunya. Dan cara membaca hasilnya, itu ada ilmunya ya. Misalnya, significance di bawah 5%, apa maksudnya gitu ya. Oke, jadi kita akan mulai dari yang mengumpulkan ya. Mengumpulkan itu berapa yang dicukupkan, dan kemudian cara mengumpulkannya bagaimana ya. Tidak semua data itu mudah dikumpulkan. Kalau yang bisa otomatis di tab, diambil ya, seperti data handphone, data sensor, itu kan mudah ya. Tapi ada yang susah, misalnya saya ingin menguji rapid test buatan ITB gitu. Lah, mengumpulkan data uji cobanya bagaimana? Orang yang sakit, orang yang tidak sakit. Atau vaksinasi, untuk menguji vaksinasi bagaimana? Itu sebenarnya adalah ilmu statistik itu. Kenapa dia ada yang fase 3 misalnya 1.000 orang, 500 dikasih vaksin beneran, 500-nya placebo, misalnya disuntik vitamin aja gitu. Terus dipantau. Itu sebenarnya adalah hasil dari perhitungan statistik. Dan akan sulit sekali ya, misalnya dalam satu populasi yang sakit berapa persen ya, itu juga akan mempengaruhi jumlah data yang harus diambil. Nah, 80% ya dari statistik itu sebenarnya hanya deskriptif. Jadi deskriptif itu tujuannya untuk mengolah dan menampilkan agar informatif ya. Deskriptif statistik adalah metode mengorganisasi, meringkas, dan mempresentasikan data dalam bentuk yang informatif. Ya. Nah, ini 80% statistik itu sebenarnya seperti itu. Nah, misalnya dalam bentuk grafik, ya, peningkatan penjualan sehari-hari, gitu kan ya. Itu kan deskriptif aja. Persentase jumlah siswa yang laki-laki dan perempuan dalam bentuk pie diagram, itu kan juga deskriptif saja. Rata-rata tinggi siswa, atau rata-rata IP, atau misalnya kuliah mana yang nilainya jelek, kuliah mana yang nilainya bagus, itu sebenarnya hanya deskriptif. Ya. Nah, ada
statistik yang lebih canggih disebut statistik inference, yaitu menentukan suatu terhadap populasi berdasarkan suatu sampel. Ya, inference. Inference itu sudah menebak. Kalau tadi deskriptif itu apa adanya ditampilkan, kalau inference itu saya hanya bisa mengambil sedikit data, tapi saya harus membuat kesimpulan untuk populasi. Contoh, vaksin. Testingnya itu pasti sampel, tidak mungkin semua orang dites ya, diuji coba ya, uji klinis. Nah dari situ kemudian ada efikasi, ada ini dan macam-macam. Itu hasil statistik inference, bahwa jika ini digunakan untuk usia 18 sampai 60 tahun bisa, kalau di atasnya tidak tahu, bahwa aman tidak ada efek samping. Itu semua adalah statistik inference. Itu 20% dari umumnya penggunaan statistik itu inference. Tapi inference ini cukup penting ya. Jadi sangat penting nilainya. Nah, ada sedikit yang kadang-kadang disalahgunakan, yaitu yang disebut dengan kebohongan statistik ya. Salah ngambil data, salah ngolah data. Jadi data itu misalnya kategorikal, tapi diproses dengan metode X yang seharusnya datanya numerikal. Ada itu kalau kita mengerti, wah ini salah ngolahnya, karena salah ngolahnya ya hasil analisisnya jadi salah gitu ya. Salah menampilkan informasi. Jadi setelah ada hasilnya pun kadang-kadang cara menampilkannya berpengaruh. Contohnya begini ya. Sebenarnya dia hanya berubah 1% gitu, tapi grafiknya itu dipotong sehingga seakan-akan perubahannya itu dari misalnya dari 73 menjadi 74. Tapi grafiknya itu dari angka 70 gitu dan sampai angka 80 sehingga kelihatannya itu naiknya itu signifikan gitu. Padahal kalau grafiknya itu dari 0 sampai 100, nah angka 73 ke 74 kan seperti tidak berubah gitu ya. Nah itu kadang-kadang didesain menampilkannya itu dibikin salah supaya kesimpulannya lalu salah. Kemudian salah menyimpulkan ya itu sengaja. Jadi bisa saja salah itu beruntun, bisa saja salah itu di tahap keempat misalnya. Bahkan seringkali kalau politician itu sering memang sengaja salah gitu ya. Sengaja salah supaya dia ingin mempengaruhi orang lain. Tapi kalau kita ngerti statistik, wah itu ngawur itu kesimpulannya gitu ya. Nah, ini secara gambaran seperti ini ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang deskriptif dan kemudian kita akan bicara tentang peluang, bias, binomial, puasa, normal, sampel, estimasi, uji hipotesis, dan yang dulu kapasitas selektif sekarang ini adalah data science dan machine learning ya. Biasanya untuk korelasi regresi. Ya, kita mungkin belajarnya utamanya adalah untuk korelasi regresi forecasting dan klasifikasi ya, klasifikasi. Nah, statistik itu sendiri kadang dibedakan dua hal. Univariat, yaitu parameternya satu, contohnya ini sekelompok orang, yang dilihat itu cuman tingginya saja, itu berarti satu ya, univariat. Ini dasar statistik inference yang awal ya, pakai parameter satu. Tapi berikutnya kemudian multivariat, ketika kita bicara di data science dan machine learning, kita sudah bisa menggunakan multivariat, yaitu parameternya banyak. Contohnya apa sih? Bagaimana mengelompokkan orang ini secara natural lah ya, classification ya istilahnya ya. Berdasarkan ya ada tinggi, berat, warna kulit, warna mata, warna rambut, profesi, jenis kelamin, penghasilan, mobil yang digunakan, dan yang lain-lainnya. Ini kan sudah multivariat nih. Nah, kenapa itu penting sekali? Ya, nanti tadi contohnya misalnya seperti yang disampaikan Pak Pram, kita ingin mendesain suatu airfoil yang bisa meredam flutter, gitu kan ya. Nah, parameternya pasti tidak tunggal kan. Parameternya pasti ada bentuk airfoilnya, ada thickness-nya, ada chamber-nya,
ada kecepatan anginnya, ada ini dan segala macam itu ya. Kemudian berarti sudah multivariat itu. Dan kemudian mesin learning-nya dilatih. Jika seperti ini akan flutter, jika seperti ini agak flutter, seperti ini bebas flutter. Kalau kondisi anginnya seperti ini, dan seterusnya ya. Setelah itu dilatihkan, jika ada bentuk A gitu, yang kira-kira dia akan seperti apa. Nah itu si mesin learning-nya akan menebak bentuk seperti ini kemungkinan adalah tidak flutter misalnya gitu ya, itu berarti klasifikasi. Itu sudah menggunakan multivariat ya, sudah menggunakan multivariat. Nah zaman dulu itu sulit, sekarang dengan adanya mesin learning dan komputasi yang canggih ya itu jadi mudah ya. Kemudian kita bicara data source tadi, parameter yang diambil ini parameter yang diambil, ada univariat, ada multivariat. Nah sumber datanya, sumber data itu dibagi menjadi paling tidak seperti ini nih. Primary yang kita ambil sendiri dan secondary yaitu yang sudah dipublish oleh orang lain ya. Ya, secondary. Jadi kalau misalnya kita mengambil data dari Biro Statistik, nah itu berarti disebut data secondary. Kita mengambil data dari hasil riset orang lain itu disebut data secondary ya. Nah, tidak masalah sebenarnya, ini hanya menceritakan sumber data ya. Kalau primary biasanya kita mengambil sendiri, bisa melakukan eksperimen. Ini yang mudah ya. Jadi kalau nanti tugas akhir, kalau bisa dia datanya adalah secondary atau eksperimen, itu paling cepat lulusnya itu. Yang kedua adalah survei, ini lebih sulit karena dia berhubungan dengan orang lain, ya nanya-nanya. Lalu observasi ini lebih mudah karena kita hanya mengamati, tapi butuh waktu ya, butuh waktu observasi. Misalnya mengamati kegiatan orang menunggu selama di bandar udara, gitu kan ya itu pengamatan. Atau mengamati kebiasaan traffic lalu lintas misalnya seperti itu ya. Kalau eksperimen kita tahu ini bisa dikontrol dan di-generate sendiri. Simulasi itu adalah bisa dipakai untuk mengenerate data eksperimen ya tanda kutip ya. Nah, tipe-tipe data ini akan mempengaruhi bagaimana kita mengolahnya dan informasi apa yang bisa dikeluarkan. Tipe data secara umum dibagi dua ya. Data yang berupa angka, numerical ya atau disebut kuantitatif, dan data yang kategorikal disebut kualitatif ya. Nah, di sini kalau kita sebut kadang variabel, di sini disebutnya atribut ya. Nah, contohnya apa sih yang kategorikal? Misalnya warna kulit. Warna kulit kan bukan angka, itu kategori kan. Terang, gelap, coklat, kuning. Nah. Atau misalnya apa ya? Kategorikal itu misalnya adalah ya misal warna dari material misalnya, itu juga bisa itu. Itu atribut ya. Nah, kemudian kalau yang numerical sendiri dibagi dua, discrete yang biasanya count ya, frekuensi misalnya. Count itu misalnya jumlah penerbangan ada 100, ada 1000, itu kan angkanya kan lompat satu-satu ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu discrete ya. Ada yang continuous itu measurement ya, measure ya, hasil measurement, hasil pengukuran. Ini hasil penghitungan count. Yang satunya adalah hasil pengukuran. Misalnya tinggi badan itu continuous. Karena tinggi badan orang itu aslinya misalnya 173,3 cm gitu ya. Besok potong rambut jadi 172,8 cm misalnya seperti itu ya. Itu dia continuous dia measurement, jadi bisa dilihat sampai komanya ditambah sampai detil itu bisa. Tapi kalau jumlah orang itu count ya, jumlah penerbangan itu count ya, ada discrete, ada continuous. Kalau kategorikal ada dua juga, nominal yang tidak ada ordernya, contohnya ya, contohnya misalnya
provinsi itu ada DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, kan tidak bisa diurut ya, tidak bisa diurut. Tapi ada yang ordinal, dia bisa diurut. Misalnya warna kulit tadi bisa kita urut dari gelap ke terang, misalnya ya. Dari putih ke hitam, misalnya kan itu bisa kita susun. Kira-kira urutannya seperti apa? Disebut dengan ordinal ya. Atau misalnya jabatan ya. Misalnya dari lurah sampai presiden itu kan ada ordernya, ada ordinalnya. Atau apalagi ya. Ya, supaya mudah ini misalnya ini data tadi kalau engineering ini adalah komponen itu besi, aluminium, kayu itu no order. Tapi kalau misalnya yang ordinal itu misalnya apa ya? Berdasarkan strength-nya ya. Tapi strength-nya tidak continuous ya. Misalnya apa? Besi tuang, baja gitu ya, titanium. Nah, itu kan berdasar strength-nya dia bisa ordinal ya. Ya, itu kira-kira tipe data. Nah, saya balik lagi ke belakang. Ada univariat, multivariat, jadi kita bisa mengambil data itu hanya satu hal atau banyak hal. Bisa ambil datanya itu primary atau secondary, cara ngambil datanya ya. Bisa dari eksperimen, survei, observasi, maupun kita ambil saja yang sudah ada. Bentuknya itu bisa numerik, bisa kategorikal. Yang numerik bisa discrete, continue, yang kategorikal bisa nominal, nggak ada urutannya, bisa ordinal ya. Ordinal yang paling sering biasanya adalah status ya, misalnya anak kecil, remaja, dewasa, nah itu juga ordinal. Kalau pakai umur bagaimana? Bisa saja pakai umur, berarti kita akan bicara dia datanya continue ya. Ya, tergantung kita cara mengambil datanya tadi. Ya. Ya, ini karena pengantar kemudian saya jelaskan sedikit untuk data science dan AI ya. Ini bagian penting dari kuliah di ITB sekarang harus ke arah sana ya. Jadi sebenarnya data science dengan artificial intelligence itu berbeda. Ada cross-nya, ada cross-nya. Dengan machine learning itu berbeda, ada cross-nya ya. Jadi tidak semua machine learning adalah data science bukan hanya machine learning gitu ya. Nanti kita akan belajar data science menggunakan machine learning. Nah, artificial intelligence sendiri sebenarnya banyak ya, termasuk sistem pakar dan yang lain-lain gitu ya. Pokoknya semua yang bisa memimik manusia itu sebenarnya artificial intelligence ya. Mau yang dia narrow, sangat spesifik, maupun yang wide, ya, yang lebih lebar ya. Yang untuk common purpose, jadi untuk general purpose. Nah, itu artificial intelligence. Di dalam artificial intelligence itu ada metode machine learning. Ini adalah metode sebenarnya. Bagaimana kita mengolah, membuat program di mana mesinnya itu mencari sendiri programnya gitu ya. Namanya disebut machine learning. Di dalam machine learning itu ada yang terkait dengan pengolahan data. Nah, ini adalah yang terkait dengan data science. Yang tadi kita sampaikan contohnya dipakai untuk memprediksi berdasarkan data yang ada atau untuk mengklasifikasi ya. Nah, itu ada di sini. Tapi ingat data science sendiri lebih besar daripada sekedar irisan dengan machine learning. Machine learning sendiri lebih besar dari sekedar irisan dengan data science ya. Nah, jadi apa itu data science? Data science adalah analyzing data and extracting insight from data ya. Data science can be considered a separate activity to AI. Ya, tapi ada overlap-nya. Maksudnya begini, AI itu, machine learning itu datang dari keilmuan pemrograman, ya informatik ya. Bagaimana supaya tidak usah bikin model, dia disuruh cari sendiri hubungannya itu ya. Jadi itu machine learning. Data science itu bicara tentang ini ada data harus dikolek seperti apa, harus ditreatment dulu seperti apa, nanti setelah diproses bisa dapat apa. Sehingga machine learning itu
Tidak cukup. Harus ada orang data science-nya. Contohnya begini nih, saya ingin mendesain sebuah program machine learning ya, yang dia itu bisa mendesain airfoil berdasarkan kebutuhannya dan kondisi yang diberikan. Oke ya, bagaimana bentuk airfoil pada kondisi tertentu yang paling optimal ya, tidak flutter, drag-nya rendah, itu drag-nya tinggi dan seterusnya. Nah, si machine learning itu adalah metodenya untuk kita bisa memprogram supaya software kita itu bisa membuat profil airfoilnya. Tapi ketika kita memilih data apa yang kita inputkan, kemudian hasil proses seperti apa yang kita butuhkan untuk menjadi kriteria ini sudah optimum belum, itu adalah data science. Itu data science ya. Jadi machine learning lebih ke tools-nya. Data science ini dia bicara tentang data apa yang akan digunakan bermanfaat dan bagaimana memanipulasinya, bagaimana preparasinya. Itu data science. Supaya kita paham ya hubungan antara data science dengan AI. Nah, data science ini penting banget ketika kita develop AI ya. Ini contoh ya, AI itu apa? Ada mobil yang bisa jalan sendiri, ada drone yang bisa tidak menabrak ya. Ada yang bisa untuk memprediksi apa ini Google Map bisa memprediksi mana yang macet, mana yang tidak macet gitu ya. Nah, di balik ini semua adalah data science. Misalnya, kita ingin memberikan informasi tentang daerah yang macet dengan tidak macet. Nah, itu adalah ilmu data science. Ya. Informasi apa yang ingin ditampilkan, data apa yang dibutuhkan, datanya diproses dulu seperti apa, ada derivat datanya enggak, dan seterusnya. Setelah itu, gunakan machine learning untuk membuat prediksi dan klasifikasi. Nah, itu berlaku untuk semua hal ya, sehingga memang ini ada cross-nya itu. Nah, mengapa ini penting kita pelajari ke depan? Ini adalah era big data, data science dan AI ya. Jadi kemajuan peradaban itu melompat. Kalau dulu mulai ditemukannya mesin uap, itu revolusi industri pertama. Kemudian ditemukannya listrik dan telepon itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ditemukannya adalah komputer. Yang keempat itu ditemukannya internet ya, internet dan wireless mobile itu ya kebetulan bersamaan. Nah, diperkirakan yang kelima itu adalah artificial intelligence. Jadi dekade 10 tahun ke depan sampai 20 tahun ke depan itu penting sekali kita bisa mengerti tentang AI. Nah, di balik AI itu ada data science ya. Jadi kita bisa bilang bahwa artificial intelligence itu sederhananya dipakai untuk 3 hal ya. Bisa dianggap ini ilustrasi aja seperti pad ya, launching pad itu. Untuk prediksi, untuk otomasi, dan untuk detection. Nah, itu sudah semuanya akan diambil oleh AI. Nah, AI engine di sini itu adalah di mana kita menggunakan data science dan machine learning, sehingga dia bisa membuka peluang bisnis-bisnis baru. Saya ingin tunjukkan banyak film, sayangnya saya belum menemukan cara untuk share sound ya, share soundnya seperti apa. Sebentar ya. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Mulai besok kita akan mulai masuk ke tentang bagaimana membuat grafik. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu sekarang. Ini saya kebingungan ini cara share sound. Atau ada adik-adik yang tahu caranya share sound di MS Team? Share sound bagaimana sih? Bentar ya. Share
Oke. Oke, ini ada sedikit penjelasannya. Share content in meeting and then include computer sound. Ada di sebelah kiri atas. Oke ya, saya coba lagi. Mestinya ada di sebelah. Saya ingin share sound. Semestinya keluar ada di sebelah kiri atas, tapi di komputer saya tidak ada. Jadi saya tidak tahu, saya pakai MS Teams di Mac. Tidak bisa share sound. Ya. 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 Oke. Nah. Baik, ada pertanyaan adik-adik? Kalau begitu saya tambahkan sedikit materinya ya. Kita akan bicara tentang statistik. Ini banyak sekali video yang saya kesulitan untuk play ya. Oke. Oke, Pak Pram ada yang bisa ditambahkan Pak Pram? Jalan Pak Pram. Saya mengusulkan kalau boleh ya, menggunakan Zoom ya. Karena kalau saya pakai MS Teams ini, entah kenapa di komputer saya tidak sesuai dengan petunjuk yang ada di Microsoft Teams bahwa akan ada share sound dan segala macam, tapi di monitor saya nggak ada gitu. Sehingga saya kesulitan. Kemudian, oke ya, kesulitan juga. Oke. Langsung chapter 2 ya. Nah, saya lanjutkan saja sedikit kuliahnya dengan introduction ya. Ini tentang descriptive statistics ya. Descriptive statistik itu sebenarnya adalah bagaimana agar dengan statistik itu dengan cepat kita bisa menceritakan kondisi sesuatu ya, kondisi dari populasi ya. Nah, ada dua hal yang paling mudah untuk diceritakan atau disampaikan, yaitu yang disebut dengan central tendency dan dispersion. Central tendency dan dispersion. Maaf Pak Khairul. Ini belum muncul ya? Oke, baik. Iya, belum ada share screen-nya Pak. Oh iya, maaf. Nah, ini tadi. Oh.
dia baru tampil. Kayaknya saya masih tidak menemukan suara. Nah, baik ya. Nah, udah ya sekarang ya, ini ya. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi untuk deskripsi statistik itu ada dua yang biasanya ditampilkan. Contohnya yang disebut dengan central tendency dan dispersion ya, dua hal ini ya. Central tendency itu bahasa sederhananya itu rata-rata. Contohnya begini nih. Berapa sih rata-rata jumlah pasien COVID per hari ya. Kan berfluktuasi itu, ada yang sembuh, ada yang masuk lagi, ada yang meninggal dan seterusnya ya. Tapi kan kita bisa punya rata-rata dan rata-ratanya itu nanti terus-menerus bertambah gitu ya. Nah, rata-rata itu disebut dengan central tendency ya. Ada berbagai jenis rata-rata itu. Ada yang disebut dengan arithmetic mean, ada yang disebut dengan weighted mean, ada yang disebut dengan geometric mean, ada yang median, ada yang mode. Ya, sekarang kita kenal dulu bahwa ada berbagai cara untuk menceritakan atau menampilkan rata-rata ya, atau central tendency. Nah, yang kedua itu adalah dispersion. Dispersion itu adalah seberapa jauh perbedaan fluktuasi ya, ke kanan atau ke kiri dari rata-rata tadi. Jadi misalnya mudahnya begini, mahasiswa itu ada rata-rata tingginya kan ya. Nah, rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki sekian. Tapi kan rata-rata itu harus dijelaskan juga fluktuasinya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah kan. Nah, itu disebut dengan dispersion. Dispersion itu bisa disebutkan dalam bentuk range, lalu ada interfractal range, interquartile range, ini yang ini dalam persen, ini dalam 1/4, setengah, 3/4 dan 100% ya, interkuartil. Jadi kuartil dibagi 4 ya. Lalu ada yang disebut dengan variance, cara menghitungnya agak sedikit berbeda. Lalu ada yang disebut dengan standar deviasi, deviation, dan ada coefficient of variance, ya, coefficient of variation. Nah, jadi secara mudah dalam statistik itu untuk menunjukkan sesuatu ada dua ini, yaitu central tendency dan dispersionnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan precise dan akurat. Precise dengan akurat. Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah presisi dan akurasi. Ya, presisi dan akurasi. Presisi itu artinya bahwa kalau dia itu dilakukan terus-menerus, dia itu variasinya kecil sekali. Itu disebut presisi. Jadi mesin yang presisi adalah mesin yang kalau dia dipakai melakukan sesuatu, dia menghasilkan hasil yang tidak banyak berubah ya. Variasinya kecil ya, itu presisi. Di gambar ini yang disebut dengan presisi adalah dia itu mengumpul di tempat yang itu saja ya. Nah, ini juga presisinya ya. Jadi itu adalah mengumpul di tempat yang itu saja. Nah, kemudian kalau tidak presisi, maka dia variasinya lebih besar. Ya, ini variasinya lebih besar. Itu disebut tidak presisi. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut akurasi ya, sebagai kombinasinya dari presisi. Akurasi adalah seberapa jauh dia dengan yang diharapkan. Itu disebutnya akurasi. Contohnya, yang ini akurat karena dia yang diharapkan kena yang tengah, yang kuning kan. Dan dia kena yang tengah, berarti dia akurat. Ini juga akurat karena kena juga yang tengah kan. Nah, jadi dua-duanya ini adalah akurat. Dari sisi sesuai dengan yang diharapkan itu disebut akurat. Kalau inakurat itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Sehingga kombinasi presisi dengan akurasi itu ada seperti ini. Nah, ada yang presisi dan akurat. Ada yang
presisi tidak akurat jadi meleset. Nah, ada yang tidak presisi tapi akurat. Ya, ini kayak misalnya membunuh nyamuk dengan bom, ya pasti kena kan. Tapi ya bom itu tidak presisi, itu jadi boros dia. Ada yang sudah tidak presisi, tidak akurat. Nah, apa ini kaitannya? Kaitannya nanti kelak kalau Anda juga sudah mulai mendalami machine learning dan klasifikasi ya atau prediksi, itu nanti ada yang disebut dengan precision, recall, kemudian accuracy. Itu seperti itu ya, ada accuracy, ada precision, recall, dan yang lain-lain ya. Nah, itu akan kita bahas lagi ini di kuliah pengukuran ya. Buku kuliah pengukuran ada lagi. Tapi paling tidak kita tahu bahwa di dalam statistik itu kita mengenal adanya suatu variability yang sebenarnya ada di precise dan akurasi ini ya. Ya, kita bicara itu ya. Jadi kalau yang akurasi itu kita melihat errornya terhadap tujuan ya. Kalau precise itu melihat variasinya antar dia sendiri. Jadi ini kan berdekatan ya. Nah, dua-duanya adalah variability ya. Nah, akurasi ini kan ini terjadi penyimpangan terhadap yang diinginkan. Nah, contoh ini seperti ini ada dot plot, stem weight data. Ini kita ingin menampilkannya supaya mudah ya. Bagaimana kita bicara tentang tadi tendensi sentral, misalnya rata-rata. Kan ini ada rata-rata nitrogen yang satu dan rata-rata nitrogen yang kedua. Tapi ada juga variasi nitrogen yang pertama dan variasi nitrogen yang kedua. Nah, kalau kita gambarkan, itu seperti ini nih. Gunanya statistik adalah untuk menggambarkan yang mudah kan ya. Kita lihat bahwa yang 00 ini 0,25 ini 0,26 ini adalah yang kanan ini ya, yang 0,26 ya. Dia tersebar lebih banyak sampai 0,85. Ya, 0,86 ya. Artinya dia variasinya tinggi sekali. Sedangkan yang kelompok pertama yang XX ini variasinya lebih dekat ya. Variasinya lebih rendah, lebih dekat. Nah, kalau kita bicara tentang presisi, maka si X ini lebih presisi. Jelas ya, kita lebih presisi. Kalau kita bicara tentang akurasi, nah akurasi itu kita bicara tentang yang diharapkan. Yang diharapkan mana? Jangan-jangan yang diharapkan di 0,7 atau 0,75, berarti secara akurasi bisa saja yang tidak presisi yang kedua ini itu yang kena karena yang diharapkan di 0,7 misalnya. Sementara ini meleset semua gitu kan ya. Jadi kita harus tahu yang dimaksud adalah akurasi atau presisi. Dalam hal ini yang pertama ini lebih presisi ya. Kita tahu dia lebih presisi yaitu variasinya lebih sedikit. Nah, bicara akurasi itu bicara hal yang lain. Jadi dalam statistik, terutama di engineering, presisi itu lebih penting daripada akurasi. Ya, saya ulangi lagi ya, presisi lebih penting daripada akurasi. Contoh begini ya, alat ini, alat yang presisi itu lebih penting dibanding alat yang akurat, karena akurat itu tergantung targetnya. Nah, kalau kita mempunyai alat yang presisi, yaitu yang variasinya kecil, dan tidak akurat, maka kita bisa kalibrasi. Disetel ulang supaya dia akurat. Tapi kalau dia itu tidak presisi, nah itu repot. Walaupun sudah kita akurat, tapi kadang-kadang dia jadi meleset-meleset itu. Meleset-meleset terus. Ini kan random ini, tidak tahu ini. Jadi boros ini jadi boros. Jadi alat yang presisi lebih bagus ya. Nah, itu di dalam statistik, di dalam engineering ya, dengan menggunakan statistik, alat yang presisi lebih baik daripada alat yang tidak presisi. Nah, kemudian
Ini mengenal dulu gambaran besar dari statistik ya. Statistik itu ada dua hal, yaitu populasinya itu disebut yang keseluruhan. Populasinya keseluruhan, dan ada yang sampel. Jadi nanti di dalam peluang dan probability dan statistik kita akan kenal dua hal, yaitu populasi dan sampel. Yang disebut populasi apabila semua yang ada di himpunan tersebut itu di exercise apa ya, diuji atau dilakukan, dihitung dan seterusnya ya. Itu namanya populasi. Tapi kalau hanya sebagian yang diuji atau sebagian yang di-exercise, maka itu disebut dengan statistik sampel. Nah, hubungan antara populasi dengan sampel itu gambarannya mudahnya seperti ini. Kalau kita tahu populasinya, maka kita bisa menghitung probability-nya. Contohnya begini nih. Setelah dilakukan selama setahun, melihat awan dan hujan, maka ternyata selama setahun nih dilihatnya ada awan, hujan enggak, ada awan, hujan enggak. Kemudian diketahui bahwa jika dia berawan pagi hari, lalu hujan siang hari, itu sebanyak 70% dari pengamatan selama setahun. Kan setahun itu pengamatan populasi. Akhirnya diketahui 70% jadi hujan kalau awannya ada di pagi hari. Sehingga ketika kita bicara sebuah hari, satu hari di tahun berikutnya itu kan hanya satu sampel kan ya. Maka kita bisa menggunakan probability, peluangnya. Bahwa jika hari itu pagi harinya ada awan, peluangnya 70% siangnya akan hujan. Ya, kebayang ya? Kita punya data populasi, maka kita bisa menghitung probability untuk sebuah kasus sampel. Ya. Oke ya. Baik, sekarang dibalik. Jika saya tidak punya populasinya, bisakah saya ganti menebak dari sampel? Jika saya mempunyai suatu sampel, apakah saya bisa menebak populasi? Itu yang disebut dengan statistical inference. Jadi ini adalah hubungan antara kuliah peluang atau probability dan kuliah statistik. Ya, saya ulangi lagi ini, kalau kita bicaranya sampel, lalu menebak yang lebih besar, disebutnya adalah statistical inference. Kalau kita mempunyai data populasi, lalu dipakai menebak yang kecil, itu disebut dengan peluang. Nah, contohnya begini, sebuah komponen di pesawat terbang, oke ya, komponen itu kan pasti rusak. Berapa dia peluangnya rusak setelah 100.000 jam? Nah, bagaimana kita cara membuatnya selama 100.000 jam dia itu akan rusak gitu kan ya? Ya kita harus mempunyai eksperimen yang representatif terhadap populasinya. Wah, bagaimana eksperimensinya 1.000 jam? Oh, itu caranya bisa ini misalnya ya. Setiap hari dia itu dipakai 2 kali gitu kan ya. Maka di percobaannya misalnya dia ditekuk-tekuk gitu ya, ditekuk-tekuk. Maka kita bisa merancang eksperimen tekukan ya. Tekukan itu ditekuk dalam 1 menit itu berkali-kali. Jadi seakan-akan dia sudah mewakili jam yang lebih panjang. Jadi misalnya ini patah karena fatigue ya, materialnya itu patah karena ditekuk-tekuk berkali-kali. Maka dilakukan eksperimen ya, misalnya handphone itu kan sekarang ada handphone yang layarnya bisa 2 tapi nyambung gitu ya. Itu kan dibuka tutup, buka tutup, buka tutup. Nah, itu dibuka tutupnya itu dieksperimenkan di laboratorium berkali-kali. Jadi digetarkan gitu ya. Dengan frekuensi yang tinggi, lalu dia patah kapan ya. Jadi sekian cycle dia itu ditekuk-tekuk, dia akan patah. Nah, setelah melakukan percobaan berkali-kali, cukup banyak, akhirnya punya kesimpulan dia. Misalnya,
setelah 11.000 tekukan, ditekuk terus, dia mulai patah, mulai retak ya. Setelah 20 dia patah beneran gitu ya. Maka kemudian kita punya probability bahwa dia akan mulai retak di 11.000 tekukan. Itu setara berapa jam itu. Nah, kemudian ada satu kasus, dilihat ini sudah berapa kali dia ditekuk gitu kan ya. Oh, baru 2.500 kali. Wah, berarti masih aman gitu kan ya. Jadi ada populasi menghasilkan peluang dipakai untuk menganalisis suatu kasus atau sampel. Sebaliknya, nanti ada statistik di mana tidak mungkin kita membuat keseluruhan ini, yaitu contohnya uji vaksin. Uji vaksin itu dia sampel, sampelnya 1.000 orang, gitu kan ya, di beberapa negara, di Brazil, Indonesia, dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, si sampel ini kemudian ya itu disebut dengan statistical inference ya. Jadi misalnya vaksin Sinovac itu efikasinya 60%. 60% berarti kalau ada 100 orang dia akan 60 yang akan muncul kekebalannya, yang 40 enggak gitu ya. Nah, itu kan dari sampel ya. Anehnya sampel di Brazil dengan di Indonesia bisa beda. Itu juga tergantung dengan untung-untungan ketika mengambil sampel. Ya. Bisa saja yang tidak divaksin pun misalnya tidak terpapar sehingga tidak sakit, dan yang divaksin kebetulan tidak terpapar dan tidak sakit sehingga sampel yang sakit sama-sama sedikit, jadi efikasinya kelihatan rendah. Nah, ini simple random sampling konsepnya ya. Jadi kalau ada populasi seperti ini, maka ya secara populasi dia bisa dihitung, dia akan keluar persentase-persentasenya ya. Tapi kalau sampel dia hanya mengambil sebagian. Kalau dia itu mengambilnya itu teratur, anehnya malah jadi tidak random, tidak representatif. Jadi begini, kalau misalnya Anda membuat adonan gitu ya, adonan kue gitu ya, kemudian atau sup lah, sup ya, sup. Nah, Anda bikin sup gitu ya, kemudian dicicipi. Kalau adonan itu belum Anda aduk gitu ya, belum homogen, jadi masih belum diaduk. Kalau dicicipi di bagian tawar airnya, tapi kalau dicicip di bagian bawah di mana di situ masih ada bumbunya, dia terlalu asin misalnya atau terlalu spicy gitu kan ya. Nah, kemudian cara yang mudah bagaimana? Diaduk dulu dia sehingga merata bumbunya kan. Sehingga diambil dimanapun dia akan rasanya sama ya. Rasanya itu mewakili, jadi sesendok ambilnya. Nah, problemnya di kondisi nyata kejadiannya tidak homogen. Orangnya tidak bisa diaduk kan begitu. Akibatnya gimana? Ya Anda harus ambil di beberapa tempat secara random. Ambil bagian atas, ambil bagian tengah, ambil bagian bawah, sisi kanan, kiri, utara, timur, barat gitu kan ya. Lalu dirata-ratakan. Baru dia mewakili seakan-akan homogen gitu kan ya. Jadi yang disebut dengan random sampling adalah Anda ketika mengambil data harus dirandom, harus diambil acak dari berbagai arah, dari berbagai jadi kanan, kiri, tengah secara acak begitu. Jangan hanya kiri saja. Kalau kiri saja nanti seakan-akan jumlah laki-laki misalnya diambil yang kiri saja ini ya. 5 orang, seakan-akan laki-laki hanya ada misalnya 1 dari 5, jadi 20%. Padahal aslinya laki-laki tadi 4 dari berapa ini? 16 seperempat ya. Berarti kan salah. Tapi kalau kita ngambilnya hanya di kanan saja 1, 2, 3, 4, 5 di sini, berarti 2 dari 5. Salah juga karena ini menjadi
berapa? 40% salah juga. Tapi kalau kita itu aduk, ngambil dari sini, lalu ngambil dari sini, lalu ngambil dari sini, lalu dirata-ratakan. Nah, semakin banyak kita mengambil sampelnya, random-random itu, semakin dia mendekati sesungguhnya, yaitu hanya 25% gitu ya di sini ya. Nah, ini hanya ilustrasi saja. Ya. Jadi kalau kita ngambilnya itu dari salah satu sisi saja, itu disebut dengan bias sampel ya, bias sampel. Atau misalnya hanya mengambilnya teratur, kalau ketemu laki, ketemu perempuan, ketemu laki, itu juga bias ya. Oke, kemudian kebayang. Nah, ini udah hampir jam 9, nggak apa ya. Nah, ini adalah contoh ya, sampel dari populasi. Kalau kita yakin bahwa dia itu homogen, kita bisa mengambil sampelnya. Kalau tadi kuah tadi itu sudah diaduk homogen, kita bisa ngambil sampelnya dengan baik. Kalau kita tidak yakin dia homogen, maka kita harus mengambilnya di berbagai tempat secara random. Oke, lalu kita rata-ratakan. Nah, jika kita melakukannya, maka seakan-akan kita mempunyai sampel yang representatif terhadap populasinya. Jadi ingat, di dalam kita mengambil data, itu ada prinsip harus mengambil data secara random. Ya, random sampling. Ini agar kita menghasilkan kesimpulan yang benar. Ya. Jadi di dalam percobaan, di dalam eksperimen dalam laboratorium, kalau kita tidak menggunakan data random, maka kesimpulan kita juga tidak boleh general. Kalau kita ingin kesimpulan lebih general, maka kita juga harus merandom. Contohnya begini, Anda ingin mendesain suatu airfoil, kemudian kondisinya itu dengan laminar flow, kecepatan udaranya tetap gitu ya. Maka itu belum random. Kalau ingin lebih general kesimpulannya, eksperimennya harus dilakukan dengan berbagai kecepatan angin yang berbeda-beda. Jadi semakin banyak kecepatan angin yang dibedakan, semakin general nanti kesimpulan yang bisa kita lakukan untuk kondisi nyatanya. Ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi kalau kita ingin lebih representatif, maka harus random. Ya, kira-kira seperti itu. If each member of population has equal chance inclusion, maka itu disebut ya random sampling. Ya, sudah diaduk, ini sudah diaduk. Ya. Kalau tidak yakin bisa diaduk, ya berarti Anda harus mengambilnya dari berbagai cara. Ya. Oke ya. Nah, saya kira sampai di sini dulu, nanti akan kita lanjutkan, dan mohon ketua kelas nanti kontak saya ya, pakai nomor handphone tadi, nomor handphonenya berapa tadi? Nomor handphonenya 0811 ya, 0811 220 230, kontak di WA. Nah, jadi dari angkatan 2019 mohon ada yang kontak saya. Dan dari angkatan yang sebelumnya juga silakan kontak saya. Nanti saya bikinkan grup, dan kemudian akan saya jadikan admin, dan tolong teman-temannya yang lain dimasukkan ke grup itu. Nah, selanjutnya kuliahnya kita akan komunikasi lewat WA group ya. Nah, saya sendiri prefer pakai Zoom ya, karena somehow di MacBook saya ini MS Teams ini tidak mudah dioperasikan. Ya. Kira-kira seperti itu. Pak Pram, ada tambahan Pak Pram? Atau adik-adik ada yang mau nanya? Silahkan. Maaf Pak, kayaknya Pak Pramnya udah nggak ada di Meet. Oh ya, oke, ya. Kalau begitu, ini juga nanti akan saya download, saya taruh di YouTube, nanti akan saya informasikan juga. Materinya juga akan saya share lewat WA, ya. Jadi penting sekali untuk jadi WA. Ini 2019 ini siapa ketua kelasnya di kelas ini?
di grup ini? Di kuliah statistik ini siapa ketua kelasnya? Rifki, bukan? Ya kalau enggak nanti Rifki juga kontak saya ya. Boleh nanti, pokoknya siapa aja ya. Nanti saya jadikan admin. Ya, oke. Kira-kira begitu dulu ya adik-adik. Terima kasih sudah